Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Capricorn? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat ya, tetap bersemangat karena penuh keberlimpahan berkat ya. Oke Capricorn, kali ini mari mau ngajak kamu semua dulu untuk kita reading santai ya. Kita fun reading aja ya, kita mau cari tahu tentang seseorang yang menganggap bahwa dirimu itu spesial banget. Itu ya. Nah, orang ini bisa adalah seseorang yang pernah hadir dalam kehidupannya kamu, walaupun di momen sekarang ini karena satu dua hal kalian tidak lagi terkoneksi secara intens, bahkan mungkin tidak lagi terhubung dengan cara apapun gitu ya. Namun ingatan tentang dirimu terhadap dia itu masih kuat banget. Gitu ya. Atau ini adalah seseorang yang sudah hadir ini dalam kehidupan kamu sekarang, entah kamu notice dia, entah kamu sadari keberadaannya dia ataupun tidak, gitu ya. Atau bisa jadi ini seseorang yang segera akan datang dalam kehidupannya kamu di masa depan. Oke ya Capricorn ya, jadi kita biarkan saja energi ini bergerak kemana dia mau ya. Nah, untuk memulai membuka reading kita ini, mari lihat dulu kayak gimana sih sebenarnya dianya terhadap kamu gitu ya. Oke, 3 kartu pembukaan. Ini adalah seseorang yang pernah atau yang akan ngejar-ngejar kamu ya. Jadi dia ini tipe orangnya yang bukan menunggu untuk kamu datangin, tetapi ini orang yang mendatanginnya kamu gitu ya. Mungkin rentang usia dia antara 30 sampai 45 tahun, antara rentang segitu usianya dia gitu ya. Jadi ini orang sangat amat tertarik banget sama kamu gitu, dan bahkan dia ini cukup lama mendampingi kehidupannya kamu gitu ya. Jadi dia bukan hanya datang sekejap gitu ya, hanya datang hitungan bulan, tidak, tapi ini hitungan tahunan gitu ya, lama banget. Sekiranya kalian pernah masuk dalam hubungan asmara, mari lihat bahwa koneksi kalian tidak terputus, namun bisa kamu dan dia itu ceritanya tidak lagi sebagai kekasih tetapi sebagai sahabat gitu ya, karena ada energi dari dia itu kayak nge-supportnya kamu gitu ya, ada energi nge-support kamu. Jadi kalau mari bilang orang ini sekali masuk dalam kehidupannya kamu, dia tidak akan pergi gitu ya, tetap ada walaupun mungkin statusnya akan berbeda gitu ya. Jadinya bisa teman baik, tetap silaturahmi itu baik antara kalian berdua. Apakah orang ini pernah memiliki rasa cinta terhadap kamu? Iya ada. Dan ini ya, ini tidak dia simpan-simpan, ini bukan dia hanya rahasiakan, tapi dia tunjukkan terhadap kamu Capricorn gitu ya. Ini cinta yang benar-benaran cinta sesungguhnya gitu ya. Jadi cinta akan diekspresikannya terhadap kamu sebagai bentuk dari support ya. Dia akan menunjukkan cintanya dengan bentuk support. Nah, itu maksudnya mari gitu ya. Dan ini orang saya bilang banyak sekali nanti atraktif dengan kamu. Jangan-jangan ya ini nanti akan jadi suaminya kamu atau akan menjadi istrinya kamu. Karena kenapa energi kartunya itu sekali dia hadir dalam kehidupannya kamu tidak akan terpisah. Ya tentu saja kecuali maut yang memisahkan gitu ya. Tapi kalau keadaan gitu, kalau keadaan yang membuat kalian berjarak, sepertinya tidak akan ya. Jadi orang ini, kalau misalnya kamu posisinya jomblo nih ya, kamu duduk manis saja gitu ya. Kamu hanya tinggal membuka dirinya kamu, meningkatkan kualitas dirinya kamu, tanpa perlu kamu susah payah berpeluh-peluh gitu ya, ngejar orang ini yang akan datang ke kamu gitu ya. Orang ini nanti akan mengekspresikan rasanya terhadap kamu gitu. Oke. Itu dia energi dari orang ini terhadap dirimu ya Capricorn ya. Baik, sekarang mari akan cari tahu dulu apa yang sesungguhnya, kualitas apa sih di dalam dirimu yang kemudian paling kuat ya, paling membekas bagi partnernya kamu ini. Oke, siapa kamu di matanya dia? Oke, ya. Jadi Capricorn, kamu adalah seseorang yang dia lihat itu ini ya, cukup balance.
cukup balance. Jadi kamu itu bukan hanya make hati saja, kemudian menjadi pribadi yang rentan, tidak, ya. Tetapi kamu di sini antara hati dan logikanya kamu itu nyambung, gitu. Jadi kamu tidak akan membiarkan apapun itu merusak dirinya kamu. Kamu tetap berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya kamu di sini, di matanya dia itu perbuatan baik yang bijaksana. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu nggak mau mengorbankan diri kamu untuk untuk sebuah hal yang sia-sia, kayak gitu ya. Kamu tidak mau. Jadi bukannya di sini kamu hitung-hitungan karena urusan pelit, tidak. Tapi kamu tahu di mana kepantasannya gitu loh. Di mana kebaikan kamu yang paling pantas kamu letakkan. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi tidak pelit, tapi kamu adalah orang yang sangat perhitungan sekali, gitu ya. Dan kemudian dia ngelihat bahwa kamu itu kayaknya intelektual ya, kamu tuh pintar banget, cerdas banget gitu. Kayaknya diajak ngomong apapun itu kelihatannya nyambung, gitu ya. Kelihatannya nyambung banget. Jadi ketika dengan kamu itu tidak akan basi gitu. Banyak hal-hal nanti yang akan kalian bahas gitu ya. Ya oke lah, mungkin tidak hal-hal yang luar biasa sekali ya, nggak membahas tentang urusan negara, politik, bisnis, mungkin tidak ke situ ya, tetapi misalnya tentang kehidupan pun gitu, karena dia ngelihat bahwa kamu ini orangnya yang sudah banyak pengalaman atau minimal kamu akan banyak belajar gitu loh. Kamu tidak mengalami tapi kamu belajar sehingga kamu itu orang yang sudah banyak ilmu. Nah, di sana ya. Dan dia ngelihat kayak gini, kamu itu adalah sosok orang yang sangat amat bisa dipercaya. Jadi dia merasa bahwa dia itu aman dengan kamu. Jadi kemungkinan kamu itu ya misalnya berpotensi merugikan dia itu sangat-sangat tidak ada gitu ya, sangat-sangat tidak bisa dia temukan di kamu gitu. Jadi dia itu yakin dan percaya karena kamu tipe orang itu yang jujur, tipe orang yang terbuka, tipe orang yang belak-belakan gitu. Jadi dia ngelihat bahwa kamu tuh nggak pakai topeng apapun ketika kamu dengan dia terutama gitu ya, kamu dengan kehidupannya kamu berinteraksi dengan orang-orang lain gitu ya, apalagi berinteraksi dengan dia gitu loh. Jadi kamu tuh yang nggak banyak berpura-puranya gitu ya, nggak ada. Jadi sangat mudah sekali untuk mengenali dirinya kamu karena kamu tampil dengan apa adanya kamu gitu ya. Jadi sisi buruknya kamu, sisi baiknya kamu itu kamu tampilkan dengan apa adanya terhadap orang ini. Nah, kayak kita ya. Tetapi dia melihat bahwa kamu itu juga tipe orang yang tegas banget. Kamu orang yang tegas banget. Sehingga hampir-hampir kalaupun dia punya niatan untuk bohong sama kamu atau berbuat curang sama kamu, itu dia kayak punya rasa ketakutan sendiri gitu loh. Belum lagi melakukan tapi dia udah kayak langsung ingat siapa pribadinya kamu. Dia langsung mundur sendiri gitu loh, ciut sendiri. Jadi karena dia ngeliat bahwa sepahit apapun kebenaran, kamu tipe orang yang disampaikan aja gitu loh. Nah di sana ya. Jadi dia melihat bahwa interaksi di antara kalian berdua itu tidak susah. Sekarang bagaimana dia berlaku kepada kamu Capricorn, dia yakin bahwa kamu juga akan melakukan hal yang sama ke dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi take and give, hubungan timbal balik mutualisme gitu ya. Ini equal banget gitu loh. Equal banget. Jadi tidak ada yang misalnya di sini cerita tentang untung rugi ketika dia berinteraksi dengan kamu. Karena tadi sebanyak apapun yang dia berikan kepada kamu, dia yakin bahwa kamu juga akan melakukan feedback balik yang sama besar seperti apa yang dia lakukan, gitu. Terus dia ini adalah tipe orang yang kamu ngajarin dia untuk bersikap total. Nah, kayak gitu ya. Justru kamu yang mengajari dia untuk bersikap total. Gitu. Jadi total ini artinya melakukan apapun itu tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah, tapi utuh. Nah, seperti itu ya. Jadi secara komunikasi juga sangat tidak sulit dengan kamu. Jadi bukan yang kayak tipe cewek ababil gitu ya, yang ngambekan, yang apa-apa tuh terserah gitu ya. Enggak. Jadi dia enggak lihat itu. Jadi kamu tuh tipe orang yang kayak mudah aja gitu. Jadi ketika dengan kamu, yang penting dia mengamati dirinya sendiri gitu ya. Kemudian kalau urusan
misalnya mempengaruhi kamu, kelihatan itu tidak penting lagi gitu. Karena kamu tipe orang yang tahu banget apa yang paling baik, apa yang paling benar yang harus kamu lakukan terhadap dia, terutama gitu ya, terhadap dia terutama. Oke, baik. Kita lihat lagi. Kita akan tarik 4 kartu tentang siapa kamu di mata dia. Oke. Nah, jadi di sini kartu The Fool ya, menggambarkan kamu di mata dia. Jadi dia melihat adalah kamu tipe orang tuh yang tidak bisa diperintah-perintah, tidak mau diperintah-perintah. Kamu mau, kamu itu bebas gitu loh. Jadi melakukan apapun itu sesuai dengan sistemnya kamu, sesuai dengan caranya kamu. Gitu. Dan kamu tipe orang yang paling tidak bisa untuk diikat. Makanya tadi kamu tuh mau jadi diri kamu apa adanya. Toh kamu tahu kok bagaimana cara harus menyelesaikannya. Karena kamu itu orang yang bertanggung jawab banget ya terhadap dirinya kamu gitu. Terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kamu. Kamu tanggung jawab. Tapi itu tadi, cara kamu menyelesaikan apapun itu kayaknya beda sekali gitu. Jadi kamu tuh yang bukan tipe orang yang manutan terhadap peraturan, tapi justru kamu yang bikin peraturan itu sendiri, gitu ya. Kamu yang menertibkan diri kamu sendiri, dan mungkin di situ memang kamu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kamu juga. Tapi tentu saja ini dalam artian konotasi yang positif ya, bukan artian yang negatif, tidak gitu ya. Jadi tipe bebasnya kamu itu jiwanya kamu itu yang lepas, yang memang bebas. Jadi kamu kayak ngelihat bahwa hidup ini bukanlah sebuah tantangan yang berat gitu ya. Kamu melihat bahwa hidup ini adalah memang ajang untuk bertumbuh. Nah gitu, ajang untuk bertumbuh. Jadi kamu menghadapi persoalan atau permasalahan itu, oke, bisa kamu 1-2 minggu berkedut keningnya kamu ya. Tapi habis itu habis itu kamu yang kayak santai aja gitu loh. Santai aja, kamu dengan pelan tapi pasti menyelesaikan apapun itu tugas ataupun tantangan dalam kehidupannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi mengkontrol kamu itu sulit banget. Mengkontrol kamu sulit banget gitu. Tidak akan bisa dikontrol. Kamu itu kayak, dia anggap itu kayak layang-layangan gitu. Kayak layang-layang gitu ya. Ditarik tidak bisa terlalu ditarik, dilepaskan juga tidak bisa terlalu dilepaskan. Namun ajakan kamu untuk mempercayai ya, ajakan kamu kepada dia untuk mempercayai kamu itu kayaknya itu yang paling kamu tonjolkan terhadap seseorang ini, someone ini gitu ya. Jadi di mata dia kamu juga orang yang cukup lucu gitu ya, fun, asik, menyenangkan gitu. Yang tipe orangnya itu tidak ruwet gitu ya. Kamu orang yang tidak takut dengan arah rintangan gitu ya. Kamu juga tipe orang yang bisa menertawakan kekonyolan atau kesalahan yang pernah kamu lakukan. Nah gitu ya. Jadi kamu tuh melihat segala sesuatunya itu justru dari kacamata positif gitu kan. Bukan kacamata harus menghukum, mencari kesalahan-kesalahan orang lain sehingga memperbuat diri sendiri gitu kan. Tidak, dia tidak melihat itu di dalam dirinya kamu. Nah di sana ya. Dan kayaknya kamu itu tipe yang memaafkan ya, mudah memaafkan, walaupun ketika kamu memaafkan itu tentu saja kamu tidak mengizinkan kesalahan yang sama hadir lagi dalam kehidupannya kamu gitu ya. Nah, dan kemudian dia melihat bahwa kamu itu tipe orang yang tidak melekat gitu. Jadi kamu itu tidak takut dengan kesendiriannya kamu tidak takut dengan arti kehilangan gitu ya. Kamu mudah saja menerima bahwa kehidupan ini ya memang begitu jalannya. Ada yang datang, ada yang pergi gitu. Apa yang dimiliki sekarang tidak selalu menjadi miliknya kita. Ada saatnya yang kita miliki sekarang ini berpindah kepada orang lain. Nah, gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu tidak mempersusah hidupnya kamu. Gitu. Jadi kamu anggap hidup ini untuk dibawa santai, untuk dibawa gembira, untuk dibawa bersenang-senang gitu ya. Tetapi tentu saja senang-senang yang bertanggung jawab karena ada kartu justice di sini gitu ya. Nah, kemudian dia melihat bahwa ada kepolosan di dalam dirinya kamu itu. Kamu cerdas, punya banyak pengalaman, tapi kamu tetap dengan sifat atau sikap yang kanak-kanak dalam artian kepolosan tadi. Nah, kayak gitu ya. Nah, polosnya kamu itu di mata dia cukup menggemaskan
gitu ya. Dan ketika dengan kamu itu nggak ada cerita boringnya, nggak ada cerita bosannya, suasana itu selalu hidup terus karena kamu gitu ya. Karena mungkin kamu juga suka ngelontarin humor-humor ke dia, bikin dia senyum-senyum, bikin dia tertawa gitu ya. Jadi setiap dia melamun dan ingat kamu, dia akan selalu bisa mengingat bahwa kamu tuh orangnya lucu banget gitu, kayak sosok anak-anak yang menggemaskan, yang bikin kangen. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kita tarik lagi siapa kamu di matanya dia. Gitu. Oke, iya, yang seperti Mari bilang tadi. Ya, bahwa kamu itu tipe orang yang kalau memang tidak cocok lagi dengan kamu atau tidak pantas lagi dengan kamu, walaupun dia sesuatu yang berharga, kamu tidak akan segan-segan untuk melepaskannya. Gitu. Kalau kamu rasa bahwa waktunya kamu memiliki ini atau bersama dengan seseorang, kamu dengan mudah untuk keluar dari ikatan-ikatan kemelekatan tadi gitu. Ya, jadi kamu tuh misalnya kamu kehilangan uang 100.000 lah kita katakan gitu. Dia ngeliat kamu tuh nggak stres gitu ya, nggak yang cemas, nggak yang sedih, nggak, ya hilang gitu kan. Tapi ya kamu dia lihat akan bisa mengambil pelajaran. Berarti next time harus lebih berhati-hati, harus lebih aware lagi. Nah seperti itu. Terus dia melihat bahwa tadi ya, mungkin kamu pernah bercerita, membuka diri ke dia, ngomong bahwa dulu kamu memiliki ini dan itu dalam artian kehidupan yang luar biasa baik. Tapi karena ada pertimbangannya kamu, ketidaknyamanan kamu terhadap itu, kamu lepaskan semua, gitu ya. Kamu lepaskan semua. Kamu bukan tipe orang yang takut mengarungi kehidupan kamu yang baru, katanya, gitu ya. Jadi yang memang bukan lagi membawa sebuah nilai-nilai kebaikan bagi kamu, walaupun itu menggoda secara duniawi ataupun orang banyak yang tergiur dengan apa yang kamu miliki, tapi kamu akan menggeser itu, menjadikan itu sebagai masa lalu, gitu ya. Jadi dia melihat masa lalu kamu sesungguhnya indah, sesungguhnya baik kayak gitu ya, tapi kamu juga tidak takut untuk melepaskan itu semua untuk memasuki kehidupan kamu dalam babak yang baru, gitu ya. Kamu tidak takut dengan babak-babak baru. Nah, di sana ya. Dan kemudian dia melihat bahwa ada kebijaksanaan yang sangat besar di dalam dirimu. Bijaksana. Mungkin orang ngelihat itu tindakan konyol, ya. Itu tindakan mengada-ngada, keputusan yang bodoh gitu ya. Tapi toh tetap kamu lakoni. Karena gini, yang belum bisa dilihat orang, yang belum bisa dipertimbangkan orang, itu sudah mampu untuk kamu saksikan gitu ya. Kamu sudah tahu duluan sebelum hal-hal itu terjadi gitu. Apa yang paling baik untuk kamu di masa depan, kayaknya dia ngeliat bahwa kamu tuh udah paham, kamu tuh udah tahu. Nah, di sana. Jadi ini ibaratnya teguh hati ya. Dia melihat kamu orang yang teguh hati di sana. Nah, dan kebijaksanaan tadi itu yang paling kuat banget yang Mari tangkep ya. Yang bisa dia saksikan dari kamu. Nah, gitu ya. Dan dia ngelihat bahwa mungkin kamu tuh juga punya kehidupan yang lumayan banyak warnanya, banyak lika-likunya gitu kan. Tetapi kamu cuman kayak ya lewatin aja tanpa memberontak gitu ya, tanpa melawan, menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak penting gitu. Kamu hanya jalan terus gitu ya. Jadi dia ngeliat kamu tuh tidak mundur ke belakang energinya kamu, tidak flashback bolak-balik flashback gitu. Tapi kamu itu konsisten maju terus, mikirkan masa depan terus. Nah gitu, berubah-ubah hidup kamu ya. Dia ngeliat berubah-ubah. Mungkin gini, kamu juga tadinya punya pekerjaan yang bagus, tapi karena apalah alasan kamu berani untuk pindah ke tempat kerja yang baru gitu. Atau mungkin kamu dulu punya kekasih yang cakep gitu ya, kaya, tajir, tapi kamu bisa dengan mudah meninggalkan orang itu, kemudian memulai lembaran-lembaran baru dalam hidupnya kamu. Jadi dia ngeliat bahwa tadi hidup kamu tuh sudah banyak warna-warninya. Perjalanan-perjalanan kamu itu sudah banyak gitu ya. Atau ini dia lihat kamu akan banyak nanti di depan sana
gitu loh ya. Jadi perubahan terus-menerus dalam kehidupan kamu, di mata dia tuh kecenderungannya itu ada gitu. Karena gini, kamu cari yang paling pas untuk kamu, bukan yang paling cocok untuk menurut kadar orang-orang. Jadi kamu itu adalah orang yang selalu bersepakat dengan diri kamu sendiri. Kamu nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau menjegal kamu seperti kayak gimana. Kamu konsisten katanya. Kamu konsisten maju terus. Gitu ya. Oke. Ya. Dan gini. Kadang-kadang karena energi kamu yang terlalu gampangan itu ya, menggampangkan segala sesuatunya itu, dia melihat kadang-kadang kamu itu terjebak dalam permainannya kamu sendiri gitu ya. Terjebak dalam permainannya kamu, dan kamu itu tipe orang yang lebih banyak pakai logikanya. Pakai logika. Jadi kadang-kadang kamu itu terjebak hanya di melihat satu hal yang detail dan gagal melihat hal sekelilingnya yang jauh lebih besar. Tapi itu tentu saja kadang-kadang ya, itu kadang-kadang gitu ya. Dan terutama kayak gini, kamu mungkin ngomongnya itu tadi kan bijaksana banget gitu ya. Kamu orangnya tuh kan kelihatan citranya kamu di matanya dia terutama ya. Di matanya dia tuh kan kamu tuh selalu ngomong yang baik gitu ya, yang paling tepat, yang paling benar gitu. Nah kadang-kadang dia ngelihat bahwa ada sakleknya kamu di situ, ada sakleknya tentang hal itu tadi gitu ya, terlalu berprinsip gitu. Dan akhirnya kamu terjebak dengan prinsip-prinsip kamu itu sendiri, prinsip-prinsipnya, ide-idenya kamu atau jalan-jalan pemikirannya kamu itu sendiri katanya. Jadi apa yang kamu ucapkan itu seolah-olah menjadi sebuah PR juga untuk kamu lakoni gitu. Jadi apa ucapan dengan perilaku, jadi seolah-olah dia ngelihat bahwa kamu berusaha mati-matian untuk menyelaraskan itu. Jadi bukan yang artian kamu banyak omongan gitu ya, bukan banyak cakap. Karena kalau kamu ngomong ini dilihat oleh someone ini, omongannya tuh yang wow gitu, yang luar biasa gitu. Jadi dia melihat ada upaya-upaya nyatanya kamu antara apa yang kamu sampaikan dengan apa yang kamu lakukan itu berselaras. Nah, di sana itu berselaras. Jadi PR-nya kamu atau keunggulannya kamu justru dalam kehidupannya kamu itu adalah sebenarnya punya pemikiran nalar logis yang sangat amat kuat gitu ya. Nah gini, kadang-kadang tadi yang Mari bilang itu sebenarnya sudah banyak ini hal baik dalam kehidupannya kamu, tapi mudah banget untuk kamu tinggalkan gitu. Dan kamu dalam fase-fase ketika meninggalkan hidup kamu yang lama itu, dia ngelihat sebenarnya tidak semakin membaik kok kehidupannya kamu gitu ya, tidak semakin membaik. Malah kamu kayaknya masuk ke penjara baru, tapi tadi dengan energi yang sama, dengan orang yang sama, yaitu dirinya kamu Capricorn, kamu juga bisa keluar gitu ya. Jadi kamu menciptakan penjara bagi dirinya kamu sendiri, kamu menciptakan jebakan bagi dirinya kamu sendiri, tapi somehow ya tanpa butuh saran, pendapat atau apa tuh dibilang ya, nasihat dari orang lain, dia ngelihat bahwa kamu bisa keluar dari itu juga gitu. Jadi kamu adalah polisi yang menangkap dirinya kamu, tapi kamu juga sekaligus adalah hakim yang membebaskan diri kamu sendiri gitu ya. Oke. Jadi dia ngelihat bahwa kamu tuh sebenarnya tipe orang yang unik gitu. Tipe orang yang unik banget. Nah, di sana. Nah, terus dia ngelihat gini. Kalau kamu itu ketika bekerja, kamu tuh akan fokus bekerja. Tapi ketika kamu itu memang lagi malas, kamu tuh pun akan malas total, kayak gitu. Tadi, kamu tuh tipe orangnya tuh tidak yang setengah-setengah, gitu ya. Sekali bekerja, kerja terus. Banyak hal-hal yang kamu bilang nggak boleh, nggak bisa, nggak pantas, gitu ya, melanggar peraturan. Nah, dia ngelihat di situ kamu ya. Jadi kayak tipe ini juga kamu tuh, tipe-tipe yang tidak konvensional kamu ini, tidak konvensional karena kamu suka mendobrak peraturan-peraturan yang kamu anggap itu sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan sekarang kamu ini gitu ya. Tapi di saat kamu melepaskan diri dari peraturan-peraturan lama, kamu menciptakan peraturan-peraturan baru dan kamu dengan tertib menjalankan peraturan itu.
Nah, di sana ya. Dan kalau secara penampilannya kamu, dia ngelihat bahwa gimana sosok seorang pria idamannya dia atau wanita idamannya dia, itu semua hampir ada di kamu. Itu secara fisik ya. Jadi dia gini, dia sangat tergoda ke kamu karena justru intelektualnya kamu dan bisanya kamu menerima tentang kehidupan ini. Nah, itu ya, itu yang bikin di matanya dia kamu itu amazing gitu. Di mata dia kamu tuh orang yang luar biasa sekali. Gitu ya. Prinsip-prinsip yang sudah kamu letakkan itu jangan macam-macam atau tidak ada seorang pun yang akan bisa menggoyang bahkan berbuat mematahkan prinsipnya kamu itu. Tidak bisa katanya. Jadi kamu orang yang kuat sekaligus orang yang juga bisa menikmati kehidupannya kamu dengan apa adanya. Gitu ya. Oke. Mungkin kamu agak kurang sensitif juga ini ya. Agak kurang sensitif, tapi ketika kamu tahu misalnya ketika kamu tahu bahwa seseorang membutuhkan kamu nih cepat banget untuk nolongin orang gitu. Tapi biasanya harus diucapkan dulu sama kamu, baru cenderung kamu itu ngeh. Nah, di sana ya. Oke. Gitu. Jadi kamu agak kurang bisa pakai perasaan, tapi menurut dia tentu saja itu tidak masalah. Karena kalau Mari bilang kurang lebih sama kalian gitu kan. Atau dia bisa mengimbangi kamu, dia bisa menutupi gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu siapa sih sosok orang ini gitu ya, siapa dia. Oke ya. Nah, jadi begini ya. Kayaknya ini adalah tipe orang yang tadi kamu mainnya logika kencang, dia ini mainnya tuh perasaan yang kencang gitu ya. Jadi apa-apa tuh dibawa ke hati gitu. Jadi ini adalah orang yang kalau Mari lihat mudah terharu gitu, mudah kayak ngerasa simpati, berempati terhadap orang gitu. Dan gara-gara itu dia kecenderungannya itu banyak kayak terkuras energinya hanya untuk orang lain gitu ya. Dan ini orang ini dalam kehidupannya dia tuh kelihatan dia lebih banyak menemukan justru hal-hal yang menyakitkan hatinya dia, yang membuat dia bersedih. Jadi Mari bilang kehidupan dia ini tidak mulus-mulus saja ya. Ini pun banyak lika-likunya. Makanya ketika kamu hadir dalam kehidupan dia kayak ngerasa itu kuat gitu. Dia kayak ngerasa kuat. Kamu kelihatan banyak mengajari dia gitu ya, tentang hidup, tentang bagaimana harus berlaku, bagaimana cara pandang. Nah gitu. Jadi kelihatan kamu itu adalah sosok orang yang membawa dia untuk berlogika, untuk bernalar, untuk make pikiran itu dengan benar kayak gimana gitu. Bukannya terjebak di urusan perasaan tersakiti, perasaan sedih, cemas, gelisah, resah gitu ya. Nah, jadi kamu orang yang mengajari dia untuk cari tahu kenapa kamu cemas. Nah, itu contohnya kira-kira kayak gitu ya. Kenapa kamu gelisah? Cari tahu gitu. Nah, itu ya. Oke, jadi tadi orang ini dia memiliki malam-malam yang gelap gitu ya. Perjalanan kehidupan itu banyak yang gelap gitu. Jadi kalau Mari bilang mungkin dia memang datang terlahir dengan membawa karma sedikit kurang beruntung. Nah, kayak gitu ya. Mungkin terlahir dari keluarga biasa-biasa, pendidikan yang biasa-biasa, kayak gitu ya. Atau ya cobaan-cobaan dalam kehidupan dia itu lumayan banyak gitu ya. Tapi itu tadi kartu dari Five of Cup ini lebih cenderung menunjukkan bahwa ini orang tuh mudah iba, mudah sedih gitu ya, mudah merasa dirinya itu kecil gitu ya. Jadi kalau Mari bilang dia ngelihat bahwa kamu adalah sosok orang yang bisa dijadikan sandaran bagi dia. Nah kayak gitu ya. Jadi terhadap kamu juga dia memiliki perasaan yang sama. Maksudnya gini ya, dia juga mudah kayak kalau kamu tuh sedih, kalau kamu tuh sakit, dia ikut kayak ngerasain gitu loh.
dia langsung nggak tega. Misalnya kamu dalam keadaan terjepit, susah, dia langsung nggak tegaan ini. Tapi mungkin dia agak bingung harus apa yang harus dia lakukan. Sementara dia menilai dirinya sendiri itu pun kemungkinan besar dia menilai dirinya itu kecil banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi semakin dia kayak nggak bisa memberikan sesuatu terhadap kamu, dia kayak ngerasa bersalah gitu, ya. Jadi dia tuh sebenarnya kalau Mari bilang ingin membahagiakan kamu, gitu. Ingin membuat kamu itu berarti gitu ya, ingin memberikan yang terbaik lah bagi kamu. Tapi dia kayak banyak ngeblame dirinya, dia gagal, dia tidak bisa. Lebih banyak kayak kita, ya. Oke. Iya. Jadi kayak gini, kamu adalah orang yang paling bisa, yang paling jago banget untuk nyakitin dia. Nah gitu. Kamu jago banget nyakitin dia gitu ya. Kamu adalah salah satu penyebab kerisauan dia, ketidaktenangan dia gitu ya. Tidurnya itu terganggu, itu gara-gara kamu Capricorn. Gitu ya. Kamu seolah-olah kayak teka-teki yang sulit banget untuk dipecahkan bagi dia ya, bagi orang ini. Nah, gitu. Ya memang juga dia tipe orangnya agak sedikit ruwet sih kalau Mari bilang, agak sedikit ruwet. Jadi mungkin ini pengalamannya juga belum banyak ya. Jangan-jangan memang usia orang ini di bawahnya kamu. Gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Atau ya tadi selama ini dia kayak hidup itu di dalam tempurung. Taunya hanya ngider di situ-situ aja, ngider situ-situ aja ya. Jadi dia belum lagi melihat bahwa dunia ini indah, dunia ini banyak macam ragamnya. Kesempatan-kesempatan baik itu selalu ada, selalu terhidang kayak gitu ya. Dia tidak tahu itu. Beda banget, bertolak belakang banget kalian. Kalau kamu kan, ya kalau memang tidak bisa kamu pecahkan, ya sudah gitu. Ada kebijaksanaan tadi di kamu. Berarti ini memang bukan untuk dipecahkan, harus dilampaui saja, kira-kira gitu ya. Harus dialami aja, dilewatin aja, nggak usah pakai perlawanan gitu ibaratnya kan. Tapi kalau orang ini enggak. Kalau orang ini dia banyak menentang gitu ya, banyak melawan hidup kayak gitu. Ya. Dan kemudian dia ini mungkin cara pikirannya itu juga lain banget. Gitu ya. Pendek dan sempit. Nah kira-kira kayak gitu, pendek dan sempit. Jadi kalau Mari bilang mungkin kamu datang dalam kehidupan dia itu sebagai guru juga gitu. Nah, Mari yakin itu, kamu datang dalam hidup dia itu sebagai guru gitu ya. Karena apa? Semesta ngelihat kamu itu kuat gitu. Kamu tuh tipe orang yang kuat, dan kamu itu memang tipe, mungkin misi hidupnya kamu ketika berbadan dan memiliki nama seperti yang kamu miliki sekarang ini ya Capricorn ya. Ya itu tadi, menjadi pendamping, penasehat gitu ya, membawa cahaya bagi orang lain. Nah, bisa seperti itu ya. Kamu pembawa cahaya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, alih-alih kamu dibahagiakan oleh orang, kecenderungannya kalau Mari bilang jalan hidupnya kamu yang beresonansi dengan kartu hari ini adalah bukan menerima, tetapi kamu adalah orang yang memberi. Karena sebenarnya semesta sudah memberikan banyak ke kamu. Jadi ibaratnya gini, kamu adalah keran bagi semesta. Kamu adalah perpanjangan tangan bagi semesta. Itu boleh jadi, ya, boleh jadi. Dan kuat banget ke arah sana dia Capricorn. Kamu orang yang jauh lebih beruntung daripada kebanyakan orang-orang yang kamu temui. Percaya atau tidak percaya, gitu ya Capricorn ya. Nah, oke. Jadi tadi kamu adalah salah seorang yang paling kuat banget, yang berhasil banget untuk bikin dia galau, resah, gelisah, bahkan merasa patah hati. Gitu ya. Ketika dia memikirkan atau membayangkan hidupnya tanpa kamu gitu ya, dia langsung cemas ini. Langsung cemas. Gitu, langsung drop dia. Ketika membayangkan kamu tuh nggak ada dalam hidupnya dia. Makanya tadi kita bilang ya, mari sampaikan bahwa orang ini sekali masuk dalam hidupnya kamu, itu tidak akan lepas, tidak akan pergi dari kamu kecuali sampai Tuhan yang bilang sudah selesai jodohnya kalian, dalam artian kematian. Nah kayak gitu ya. Oke. Ini juga orang tipe yang pemikir juga ya, tapi pemikirannya itu beda. Kalau pemikiran kamu kan bebas lepas, kalau dia enggak.
Kalau dia itu bisa overthinking sekali, bisa overthinking. Jadi jangan heran kalau orang ini nanti cemburuan ke kamu, kayak gitu ya. Orang ini kayak galau terhadap kamu, gitu. Nggak usah cemas, nggak usah bingung lagi, gitu ya. Tapi secara finansial ini orang sukses, gitu ya. Secara finansial dia sukses karena ini tipe orang yang bekerja keras. Ini orang yang telaten, gitu ya, teguh, gigih. Kalau uang mudah bagi dia, mudah datangnya, karena dia bukan tipe pemalas, tidak tipe pemalas. Bahkan ini mungkin juga cerdas ya, tapi tadi dalam hal bisnis, dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan yang lain mungkin dia lemah, tapi dalam hal bisnis, keuangan, karir, ini orang berpotensi gemilang, walaupun dia tidak mudah mendapatkan itu ya, bertahap. Jadi ibaratnya kayak gini, hidup dia tuh hampir-hampir nggak ada cerita kayak tiba-tiba dapat lotre gitu ya, tiba-tiba dapat undian berhadiah, kayaknya nggak. Tapi dia dengan pelan-pelan, gigih, tekun, kesejahteraan dalam kehidupannya itu akan datang. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali kalau dijadikan memang pasangan, gitu kan. Jadi ibaratnya gini, dia lahir dari keluarga kaya raya, gitu kan. Tapi dia tidak mengandalkan, dia tidak hanya melulu mengandalkan warisan dari keluarganya dia. Tapi dia usahakan mulai dari nol, sedikit demi sedikit dia bangun kerajaan dia sendiri. Dia bangun kesuksesan dia sendiri. Nah, di sana, ya. Jadi ini orang yang sabar. Ini sabar banget. Gitu, tabah. Itu ya. Tabah banget. Nah, memang kadang-kadang juga omongan dia tuh agak ceplos ya. Kamu juga kayak gitu pun. Kamu juga kadang-kadang mau agak ceplos. Gitu kan. Ceplos, mungkin orang yang belum kenal dia kayak ngerasa bahwa ini orang kok gini banget gitu, kok tajam banget gitu ya. Tapi sesungguhnya ya itulah dia apa adanya. Nah, di sana itu ya. Jadi tahu orang ini kalau mari lihat kerja ya, seperti jargonnya Pak Jokowi. kerja gitu. Jadi jangan harap kamu ngelihat dia itu bersantai-santai ya, sepanjang waktu bersantai-santai, enggak. Dia menyibukkan dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kamu kan masih ada ya me time-nya kamu gitu. Kalau orang ini hampir-hampir tidak ada. Dia tidak memilih untuk punya me time gitu. Menurut dia ya kerja itu harus dibawa menyenangkan kayak gitu. Dan memang orang ini ginilah. Apa dibilang ya? Iya, kurang menikmati hidup bisa. Kurang menikmati hidup bisa di sini. Gitu. Tapi ini orang baik hati ya, baik hati. Baik banget ini sebenarnya. Gitu. Ya, jadi cerita neko-neko itu pun enggak. Kayak ringan tangan dalam artian bukan pencuri ya, tapi ringan tangan, membantu, memberikan gitu ya. Itu dia cukup kuat di sana, cukup kuat. Tapi sama dengan kamu, kalau misalnya tidak pantas diberi, ya dia nggak mau beri gitu. Tapi kalau orang yang memang butuh, dia duluan ngasih gitu. Tanpa diminta dia juga udah paham. Nah, kira-kira di sana. Ya, jadi hidup orang ini memang dia tidak ini ya. Hidup orang ini memang agak kurang fleksibel, tapi tadi di nilai positif dari dia itu juga sangat banyak sekali gitu ya. Memang dia ini pemikirannya untuk tumbuh, memiliki lebih banyak gitu, sampai dia punya legacy gitu ya, dia punya warisan nama baik gitu ya, warisan ya secara finansial ya kayak gitu ya, karena dia juga mau masa depan dia itu nyaman, tidak lagi seperti misalnya kehidupan dia yang dulu yang mungkin agak kurang gimana kayak gitu ya. Jadi mati-matian dia dalam usia dewasa nanti
untuk menciptakan kehidupan yang tidak dia miliki di semasa dia kecil, dia remaja, atau usia-usia 20-an kayak gitu ya. Nah, jadi dia nggak mau itu. Misal contohnya kayak gini, dia ngelihat keluarganya dia, ibu bapaknya tidak harmonis misalnya kayak gitu ya. Maka nanti di masa depan dia akan mati-matian menciptakan keluarga yang tidak seperti keluarga ibu bapaknya, tapi yang berbahagia gitu ya, yang sejahtera gitu. Pokoknya apa-apa kekurangan dia di masa lalu akan dia tutupi untuk kehidupan dia hari ini dan masa depan. Nah, gitu tipe orangnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Siapa dia? Iya, nah itu tadi. Gigih. Jadi dia itu bukan tamak, tapi dia bilang bahwa aku harus menjadi orang yang besar. Gitu, ya. Aku harus bisa jadi orang yang tidak hanya hidup di zona nyaman. Gitu. Jadi makanya Mari bilang cocok juga kalian ini. Cocok juga. Tidak mau hidup di zona nyaman. Kamu pun seperti itu. Butuh tantangan-tantangan agar hidup itu menjadi hidup. Nah, di sana, ya. Jadi kamu tuh kan tipe orang yang kenceng mikir ini ya, dari Justice ini. Ide-ide kamu menarik. Kamu bisa diandalkan untuk memecahkan persoalan. Walaupun mungkin kamu nggak sadar ya, Capricorn ya. Mungkin kamu nggak sadar, memangnya aku ngomong apa gitu ya. Tapi pada kenyataan apa yang kamu sampaikan ke dia, itu dia anggap seperti yang sebuah pencerahan justru. Gitu ya. Wah iya ya, baiknya memang harus kayak gitu ya. Nah itu. Jadi banyak nanti aha momennya yang ditangkap oleh orang ini dari kamu. Nah kayak gitu ya. Ini tipe orang yang berani, makanya dia akan ngejar kamu nanti sampai kamu dapat, dia baru diam. Sebelum kamu menjadi miliknya dia, itu akan menjadi PR besar ya. Itu akan menjadi PR besar bagi orang ini. Gitu. Jadi sampai dia bisa dapat nomor handphonenya kamu, sampai dia bisa ngobrol sama kamu, sampai dia bisa pacaran sama kamu gitu ya. Itu akan mati-matian dia lakukan. Nah, kita. Satu-satunya yang bisa mengalihkan perhatian dia dari kamu, kalau Mari bilang ya kerja, atau ketika dia mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu. Jadi tolak ukur dia ngelihat seorang pria atau seorang wanita itu ada di kamu. Nah, gitu ya. Tolak ukurnya adalah kamu nanti dia buat. Gitu. Ya. Nah, tadi. Jadi orang ini memang main hati banget sama kamu, punya kegigihan ya, bukan hanya gigih cari uang tapi gigih untuk mendapatkan hatimu. Walaupun ini kayaknya tidak mudah ya, tidak mudah dia untuk menaklukkannya kamu tadi. Kamu tuh seperti layang-layang, ditarik nggak bisa terlalu rendah, dilepaskan nggak bisa terlalu tinggi. Nah, kayak gitu. Ya kan? Jadi dia banyak nanti kamu tuh menguras energi mentalnya dia. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat dari sisi fisik ini, kita lihat dari sisi fisiknya, ya. Ini orangnya tinggi besar. Ini tinggi besar. Dia ini nggak bisa dibilang langsing, maksudnya tidak kurus ya, tidak kurus. Jadi dia ini proporsional bentuk tubuhnya cenderung besar gitu ya. Ini kalau laki-laki kan, laki-laki tuh tegap gitu kan, gagah, dada bidang kayak gitu ya. Terus ya ini rambutnya hitam mengkilat. Terus dia ini tipe rambutnya tuh agak sedikit kasar ya. Yang jelasnya ini agak bergelombang, tidak yang lurus halus gitu, enggak. Tidak gitu ya. Agak bergelombang, cenderung ke arah kasar, cenderung ini ya. Cenderung ke arah kasar, lumayan lebat gitu ya. Lumayan lebat. Dan kemudian mungkin kalau untuk wanita Mari rasa dia ini enggak rambut panjang ya, tidak berambut panjang. Paling ini rambutnya setengah punggung gitu. Sekiranya pun dia panjang setengah punggung. Tapi kecenderungan lebih banyak sebenarnya dia suka rambut pendek
gitu ya, sebahu gitu. Ya kalau pria, Mari rasa dia tidak terlalu mengikuti fashion yang kayak gimana ya. Sekiranya rambut nyentuh telinga itu menurut dia masih belum masalah gitu ya, masih belum masalah. Nah, kalau untuk penampilan memang dia agak kurang aware penampilan, karena dia akan menjadi diri dia sesuai dengan kenyamanannya dia saja gitu. Tapi kalau misalnya kamu sebagai kekasihnya nanti kontrol dia, mau dia gitu ya. Misalnya, Beb, aku seneng deh kalau kamu tuh pakai lipstik merah gitu kira-kira ya. Mau dia pakai lipstik merah. Atau, Beb, aku tuh seneng kalau misalnya rambut kamu tuh gaya-gaya opa-opa Korea gitu ya. Mau dia gitu. Mau dia. Jadi untuk kamu ya, untuk kamu apapun akan dia lakukan. Tadi Mari bilang, kalau dia tidak bisa memberikan, misalnya kamu minta sesuatu, dia nggak bisa berikan dengan immediately, dengan cepat, itu akan menjadi satu keharusan bagi dia gitu ya. Akan sedih dia kalau dia misalnya nolak maunya kamu, menolak keinginannya kamu, itu sedih banget di dia, menurut dia kayak gitu ya. Jadi ini total mencintai kamu tuh total gitu, sibuk nanti dia ngejar-ngejar kamu, bahkan ketika pun kalian masuk dalam hubungan percintaan, pernikahan bahkan ya, dia nanti adalah tipe orang yang paling berusaha banget untuk membahagiakan kamu. Jadi ini tipe orang yang tidak akan menyia-nyiakan kamu, Capricorn ya. Jadi beruntung sekali kalau kamu memang bertemu dengan orang ini dan bahkan dalam pernikahan gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang Mari sampaikan ya, Capricorn ya. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.